Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Putri Disendra. saya Tengku Kana Azelia Azahra. Saya Agustina Yuriska. Kami akan memaparkan video mengenai bioenergetika. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek 1. Pahami materi tentang bioenergetika. Yang kedua, amati bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, cari bagaimana makhluk hidup mendapatkan dan memanfaatkan energi. Yang keempat, buat dan edit video semenarik mungkin. Materi bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Bioenergetika sangat berkaitan dengan metabolisme. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi, di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme yang bekerja sama untuk memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi kaya energi dari lingkungan, mengubah molekul nutrisi menjadi molekul karakteristik sel itu sendiri, dan mempolimerisasi prekursor monomer menjadi makromolekul protein, asam nukleat, dan polisakarida. Energi yang dapat dan harus digunakan sel adalah energi bebas yang dijelaskan oleh fungsi energi Gibbs G yang memungkinkan prediksi arah reaksi kimia, posisi kesetimbangan yang tepat, dan jumlah kerja yang secara teori dapat mereka lakukan pada suhu dan tekanan konstan. Kedua jenis sel mengubah energi bebas menjadi ATP dan senyawa kaya energi lainnya yang mampu menyediakan energi untuk kerja biologi pada suhu konstan. Pembahasan. Organisme hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar menurut bentuk kimia di mana mereka memperoleh karbon dari lingkungan. Organisme hidup itu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof ini contohnya bakteri fotosintetik, ganggang hijau, dan tumbuhan berpembuluh. Autotrof dapat menggunakan karbon dioksida dari atmosfer sebagai satu-satunya sumber karbon mereka untuk membangun semua biomolekul yang mengandung karbon. Beberapa organisme autotrofik juga dapat menggunakan nitrogen atmosfer untuk menghasilkan semua komponen nitrogennya. Kemudian heterotrof tidak dapat menggunakan karbon dioksida atmosfer dan harus memperoleh karbon dari lingkungannya dalam bentuk molekul organik yang relatif kompleks seperti glukosa. Hewan multiseluler dan sebagian besar mikroorganisme adalah heterotrofik. Sel dan organisme heterotrofik harus hidup dari produk organisme lain karena kebutuhan karbonnya dalam bentuk yang kompleks. Banyak organisme autotrofik yang berfotosintesis dan memperoleh energinya dari sinar matahari, sedangkan organisme heterotrofik memperoleh energinya dari degradasi nutrisi organik yang dihasilkan oleh autotrof. Beberapa reaksi oksidasi yang menghasilkan karbon dioksida juga mengkonsumsi oksigen, mengubahnya menjadi air. Jadi, karbon, oksigen, dan air secara konstan berputar antara dunia heterotrofik dan autotrofik dengan energi matahari sebagai kekuatan pendorong untuk proses global ini. Kesimpulannya, bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Organisme hidup itu dibagi menjadi 2 kelompok besar menurut bentuk kimia di mana mereka memperoleh karbon dari lingkungan, yaitu autotrof dan heterotrof. Pada proses metabolisme, karbon, oksigen, dan air secara konstan berputar antara dunia heterotrofik dan autotrofik dengan energi matahari sebagai kekuatan pendorong dalam proses global ini. Sekian video proyek dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.